dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Nah, nanti ini bisa digunakan, ini beberapa saja ya, masih ada tabel lagi ya kalau kalian lebih belajar lebih jauh tentang konvolusi integral ya, bisa dilihat di buku referensi ya, masih banyak lagi ya. Oke. Kita lihat contoh penggunaannya. Oke, misalkan FT-nya adalah E pangkat min T UT ya, dikalikan UT. Nah, kita akan menggunakan tabel yang mana? Nah, kita akan menggunakan tabel yang nomor 5 di sini. Ya, tabelnya ini jadi 1 dikurangi E pangkat lambda T. Di sini E pangkat lambda T-nya adalah E pangkat min T. Nah, ini ya, jadi 1 dikurangi E pangkat min T dibagi dengan min lambda. Nah, lambdanya berapa di sini? Lambdanya di sini min 1, sehingga min 1 jadi plus 1 ya, sehingga hasil konvolusinya kita dapatkan 1 min E pangkat min T UT. Yang UT ini memang kita masukkan di sini karena konvolusi itu berlaku untuk T lebih besar daripada 0 ya. Oke, kan ini zero state ya, jadi dilihat saat sistem mulai bekerja ya, tidak memperhatikan kondisi internal. Nah, selanjutnya untuk respon lengkap sistem, jadi kalau kita bisa melihat total ya, total respon itu akan berupa penjumlahan atas zero input respon ya, ini respon yang disebabkan oleh energi yang tersimpan ditambah dengan zero state respon ya, ini respon yang disebabkan oleh sinyal masukan. Pada kondisi real, zero input respon ini akan muncul atau mempengaruhi total respon biasanya di awal saja ya, di awal-awal sistem kita mulai, mungkin ada lonjakan, mungkin akan tidak melonjak tapi menuju ke steady-nya lambat ya, terlalu lambat dan seterusnya sampai ke steady-nya ya. Kalau saat steady berarti sudah zero state respon. Jadi respon sistem itu memang sudah semata-mata oleh karenanya adanya respon masukan gitu ya. Oke, oleh adanya sinyal masukan ya, bukan oleh energi tersimpan, bukan oleh inferensi dan seterusnya ya. Jadi kita bisa tuliskan YT sama dengan Y0T ditambah, nah ini adalah zero state respon, hasil konvolusi antara FT dan HT. Nah, kalau kita membahas, biasanya kalau kita membahas secara cepat saja, maka yang kita lihat adalah zero state respon saja ya. Jadi respon sistem saat sudah steady ya. Tetapi jika sistem kita itu sistem yang sensitif, maka kita perlu memperhatikan zero input respon ini ya. Jadi bagaimana sistem itu merespon tanpa ada sinyal masukan. Penting kita tahu untuk tahu nanti misalkan lonjakan pertama saat sistem dinyalakan misalkan, atau misalkan apa yang terjadi jika ada induksi ya, sinyal induksi masuk, interferensi. Nah, apa yang terjadi di sini ya, pasti akan mempengaruhi respon sistem ya. Jadi zero input respon itu respon sistem yang tidak disebabkan oleh sinyal masukan ya, umumnya karena adanya energi yang tersimpan, tapi bisa juga karena adanya gangguan ya, ada induksi sinyal yang masuk, interferensi dan seterusnya. Oke, nah ini contoh ya. Contohnya sistemnya ini sama seperti yang kita bahas di zero input respon maupun respon impuls ya, hanya saya beri tambahan sinyal masukannya ini ya. Gimana kalau sistem tadi kita beri masukan FT sama dengan 3E pangkat min 3T UT. Nah, tentunya solusinya ya, pertama kita harus menentukan dulu zero input respon. Nah, ini tidak terlalu kita bahas ya, karena kita sudah bahas di materi zero input respon ya. Jadi menentukan C1 dan C2 itu dari kondisi internal, yaitu energi yang tersimpan di sistem. Nah, kemarin kita sudah dapatkan nilai ini ya.
Oke. Nah, kita dapatkan bahwa Y0T atau respon masukan 0 itu 2E pangkat min 5T dikurangi E pangkat min 2T. Perhatikan ya, ini adalah sistem eksponensial, pangkatnya min, berarti apa? Berarti dia akan makin lama makin habis ya. Dia muncul sesaat, kemudian akan makin lama makin habis ya. Oke. Jadi ini bentuknya eksponensial teredam ya. Oke. Kemudian kita menentukan respon impuls ya, menentukan respon impuls. Ini harusnya respon impuls ya, menentukan respon impuls. Oke, maka ya kita cari di sini respon impulsnya seperti apa. Nah, ini sudah kita bahas juga di materi respon impuls. Nanti bisa dilihat ya. Jadi saya lihat saja sekilas di sini. Oke, nanti bisa dibuka lagi di materi respon impuls. Ingat, untuk respon impuls ini kondisi awal yang kita gunakan untuk mencari C1 dan C2 itu bukan kondisi internal sistem real ya, tapi kondisi internal yang disebabkan oleh adanya sinyal impuls sesaat, saat T sama dengan 0 ya, karena ini merupakan kondisi atau respon yang disebabkan oleh sinyal masukan yang berupa sinyal impuls ya. Oke, jadi kondisi internal sistem tidak kita perhitungkan. Oke, kita peroleh kemarin ya saat bahasan respon impuls. Oke. Nah, respon impulsnya ini ya, karena ada PD-nya 2D per DT plus 1, maka dari YNT tadi kita kalikan dengan 2D per DT plus 1 ya, berarti 2 dikalikan D per DT kali ini berarti 2 dikalikan turunan ini ya, ditambah 1 dikalikan fungsi ini. Nah, kita dapatkan kemarin ya. Oke, ini adalah respon impuls sistem. Lalu zero state response itu merupakan konvolusi antara sinyal masukan dan zero state response dan respon impuls. Sinyal masukannya ini, respon impulsnya ini kita konvolusikan. Nah, di sini kita akan gunakan sifat asosiatif, distributif ya, sifat distributif. Di saya konvolusikan 3E-3T UT dengan min 4E pangkat min 1,5 T, kemudian saya tambah dengan sinyal 3E pangkat min 3T UT konvolusi dengan plus 6E pangkat min 2T UT. Oke, kita gunakan tabel saja ini ya. Kita gunakan tabel saja, 3 dan min 4 itu konstanta, kita kalikan saja di sini ya. Kemudian ini E pangkat min 3T dan E pangkat min 1,5 T ini kita cari di tabel ya, kita dapatkan rumusan yang ini. Oke, kemudian yang ini kita juga bisa cari di tabel. Nah, hasilnya adalah ini ya, jadi YT sama dengan ini adalah zero state response. Nah, untuk respon lengkap ya kita tinggal jumlahkan zero input response dan zero state response. Oke. Nah, ini zero inputnya, ini zero state responnya. Respon totalnya adalah yang ini. Oke. Baik, ini mengenai respon sistem ya, analisis dalam kawasan waktu untuk sistem linear time continuous time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.